sih. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kita kembali PJJ pembelajaran jarak jauh, masih bersama Misari di sini, masih dalam pelajaran fikih ibadah. Kemarin kita ketemu di kelas 4, sekarang kita ketemu di kelas 5. Ya, semoga kalian tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya dan kemanfaatan pada pembelajaran hari ini. Oke, baik anak-anakku, tanpa panjang lebar kita langsung mulai saja materi pembelajaran yang pertama, yaitu tentang toharoh ya, atau bersuci. Artinya bersuci, masih di bab yang pertama, video pembelajaran yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian toharoh dan hadas dan tata cara bersucinya, dimulai dengan tayamum. Oke, kita mulai saja ya, fokus, disimak videonya baik-baik, karena setelah ini ada penugasan dengan lewat Google Form. Oke, kita mulai dengan pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa ya, dari bahasa Arab ini ya, artinya bersih atau bersuci. Sedangkan arti dari istilahnya atau menurut istilah yaitu mensucikan badan, pakaian, dan tempat atau lingkungan dari hadas dan najis dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas ya. Toharoh dari najis berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat atau lingkungan sekitar. Cara mensucikannya dengan air suci dan menyucikan, atau disebut dengan air mutlak. Ya, air mutlak itu contohnya air sungai, air sumur, air hujan, air pam kita, air tanah mata air ya. Itu air suci dan mensucikan. Ciri-cirinya itu jernih, tidak berwarna. Nah, kalau air susu, air teh, air kopi itu air suci, tapi tidak mensucikan karena tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, itu air mutlak. Yang kedua adalah toharoh dari hadas, berlaku untuk badan seperti mandi, wudu, dan tayamum. Nah, ini toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Kita lanjut hadas dan tata cara bersucinya. Maaf, sebentar. Oke. Pengertian hadas ya, kita lihat dulu pengertian hadas apa sih? Hadas menurut bahasa artinya kejadian atau peristiwa, sedangkan menurut istilah artinya kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukan ya, adalah sesuatu hal yang terjadi pada diri kita yang menghalangi sahnya ibadah. Nah, Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu jika berhadas sampai atau sehingga kamu berwudu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi Allah tidak menerima seorang yang beribadah, sholat, ngaji, ya, atau sholat, ngaji, terus berhaji, tawaf. Nah, itu tidak boleh dalam keadaan berhadas. Kita lanjut. Nah, hadas dibagi menjadi dua lagi, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil yaitu hadas yang menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum, sedangkan hadas besar cara menghilangkannya dengan mandi wajib. Nah, kita lihat dulu apa saja sih hadas kecil itu. Yang termasuk hadas kecil apa? Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kubul. Kubul itu kemaluan, dan dubur, bagian belakang, pantat ya. Meskipun hanya angin, ya itu termasuk hadas kecil ya. Berarti pipis ya, buang air besar itu termasuk hadas kecil.
Lalu yang kedua yang termasuk hadas kecil adalah bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan perempuan yang baligh yang sudah dewasa dan bukan mahramnya, ya. Jadi kalau sama ibu nggak batal tuh wudunya, tapi kalau sama yang saudara misalnya sepupu atau yang bukan mahramnya itu berarti harus berwudu lagi, atau sama temen bersentuhan laki-laki perempuan, nah itu berarti harus berwudu lagi. Tidur dalam keadaan tidak sadar, tidurnya tuh bener-bener lelap ya, itu juga termasuk hadas kecil. Hilang akal seperti mabuk, gila, ataupun pingsan meskipun hanya sesaat, nah itu termasuk hadas kecil. Nah, sekarang apa saja yang termasuk hadas besar? Hadas besar yang termasuk hadas besar adalah haid, nifas, wiladah, istihadah, dan wafat atau meninggal. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari perempuan, dari rahim perempuan yang sudah mencapai umur akil balik, ya, mulai dari umur 9 tahun. Ya, anak yang sudah umur 9 tahun biasanya sudah mulai haid atau menstruasi. Nah, batas waktunya itu 3 sampai 15 hari. Ya, jadi darah itu keluar 3, ada yang 3, 4, 5 sampai 15 hari. Kemudian yang kedua nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan atau wanita yang baru selesai melahirkan. Ya, darah itu keluar sampai 40 hari. Jadi orang tua kita, ibu-ibu, mama gitu kalau melahirkan dia akan keluar darah selama 40 hari. Ya, itu termasuk hadas besar, namanya nifas, ya. Kemudian wiladah itu artinya melahirkan, ya. Jadi termasuk hadas besar dan harus mandi. Istihadah itu adalah darah yang keluar terus-menerus di luar batas haid. Jadi kalau haid 3 sampai 15 hari ini dia sampai lebih dari 15 hari. Kalau sudah lebih dari 15 hari maka termasuk istihadah, ya, termasuk hadas besar. Kemudian wafat atau meninggal, makanya orang meninggal harus dimandikan. Nah, ini adalah yang termasuk hadas besar. Oke. Nah, tata cara bersuci dari hadas. Nah, tadi ya, kalau yang hadas kecil boleh dengan berwudu atau tayamum. Sedangkan kalau hadas besar yang nifas, haid itu kalau sudah suci dia harus mandi dulu. Ya, jadi kalau misalnya haidnya sudah selesai, dia harus mandi wajib dulu, baru berwudu, baru boleh bisa sholat, ya. Jadi yang kita bahas pertama adalah tayamum dulu, ya. Setelah tayamum nanti berwudu, habis itu baru mandi besar. Oke, kita lihat syarat-syarat apa saja yang diperbolehkan tayamum. Tayamum boleh dilakukan kalau tidak ada air, ya. Dan orang itu telah berusaha untuk mencarinya tapi tidak ditemukan airnya, atau ada airnya cuman sumber airnya itu jauh dan berbahaya, seperti itu. Nah, boleh ditayamum. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, contohnya sedang sakit. Yang ketiga, sedang dalam kendaraan dan perjalanan jauh, misalnya naik pesawat, sudah masuk waktu sholat, boleh tayamum. Telah masuk waktu sholat, ya, ini maksudnya apa ini? Begitu azan, masuk waktu sholat, dia harus sholat dan baru boleh tayamum. Jadi kita nggak bisa tayamum itu nanti udah mau deket zuhur lagi nih, udah mau deket zuhur nih, kita tayamum, nggak begitu. Jadi sudah masuk waktu sholat dulu baru bertayamum, ya. Dan tayamum ini hanya berlaku untuk sekali sholat, nggak bisa tayamum itu dipakai untuk 2 sholat. Misalnya kita tayamum di sholat zuhur, nanti tayamumnya dipakai lagi di sholat asar, nggak bisa. Berbeda dengan berwudu. Kalau berwudu, kalau belum batal wudunya masih bisa sholat, ya. Tapi kalau tayamum, walaupun kita belum batal, kita harus mengulang tayamumnya di sholat berikutnya, ya. Jadi tidak boleh dipakai untuk 2 sholat, ya. Sholat zuhur tayamum, sholat asar tayamum lagi. Lalu yang terakhir, menggunakan debu yang suci yang tidak bercampur kotoran. Selanjutnya adalah rukun atau fardu tayamum. Yang wajib dilakukan ketika bertayamum adalah niat yang pertama, lalu mengusap muka dengan debu atau tanah, lalu mengusap kedua tangan hingga siku dengan debu atau tanah, lalu diyakinkan bahwa ada debu, ya, memindahkan debu ke anggota badan yang akan diusap. Jadi harus yakin ada debu di situ untuk dipindahkan ke anggota tubuh yang akan diusap. Jadi makanya kalau tayamum habis ditepuk di tempat yang berdebu untuk muka, tepuk lagi untuk yang tangan.
Kemudian terakhir adalah tertib, jadi muka dulu baru tangan. Nah jumlahnya hanya sekali saja, bukan 3 kali kayak berwudu ya, hanya sekali usap saja. Nanti kita lihat di akhirnya ada ilustrasinya. Nah ini tata cara tayamum. Yang pertama mengusap kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Lalu mengusap muka dengan debu sambil mengucapkan niat. Ya, niatnya apa? Ini diingat-ingat. Nawaitut tayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang lagi sama-sama. Nawaitut tayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Yang artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, meletakkan kedua telapak tangan di atas debu yang berbeda untuk diusapkan ke kedua tangan sampai siku. Nah ini tata caranya. Nah, apa saja sih hikmah tayamum? Kenapa Allah memperbolehkan kita bertayamum? Yang pertama yaitu menunjukkan sifat Rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kasih dan sayangnya Allah kepada umatnya, bahwa Allah menunjukkan bahwa syariat Islam tidak mempersulit umatnya, dimudahkan, nggak ada air boleh pakai debu. Lalu yang kedua, memperbaiki kesadaran bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Jadi nggak ada air nih, udah kita nggak sholat, bukan begitu. Ada debu berarti masih bisa tayamum. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat atau ibadah yang lain. Yang ketiga, menyadarkan asal-usul manusia diciptakan yaitu dari tanah, makanya tayamum menggunakan tanah. Nah ini adalah hikmah tayamum. Nah terakhir ini adalah ilustrasi cara bertayamum. Pertama ya, lihat baik-baik gambarnya. Ini menempelkan, nggak mesti di tanah ya nak, nggak mesti di tanah, boleh di tembok, pasti ada debunya, atau di jendela ya, yang kira-kira bersih, ditempelkan tangannya. Kalau di mobil itu biasa di jok mobil depan atau di jendela mobil ya. Kemudian ditepuk-tepuk sedikit ya, atau ditiup ya, kemudian diusapkan ke wajah ya, diusapkan ke wajah, kemudian ditepuk lagi ya di tempat yang lain ya supaya debunya ada, kemudian diusapkan ke tangan ya. Jadi diusapkan dari ujung tarik lagi ke depan, kemudian dari ujung tarik lagi ke depan. Nah seperti itu, dimulai dari tangan kanan. Nah ini adalah ilustrasi tata cara tayamum. Diulang ya, ditempel, kemudian ditiup atau ditepuk, kemudian diusap ke wajah, ditempel lagi. Jangan lupa nawaitut tayamuma, atau saya berniat tayamum, boleh niatnya pakai bahasa Indonesia untuk sholat. Kemudian tempel lagi, debunya ditempel di mana yang ada debu, kemudian diusap dari ujung sampai sikut, kemudian ya sampai sikut kembali lagi ke atas seperti itu. Itu adalah ilustrasi atau tata cara tayamum. Bisa dimengerti insya Allah, bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ya. Oke anak-anakku semuanya, itulah akhir dari video pembelajaran kita yang singkat saja ya. Terima kasih ya sudah tertib, sudah menonton video pembelajaran yang sederhana ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Boleh juga sekalian juga bisa baca bukunya, dan jangan lupa ada penugasan melalui Google Form. Tolong dikerjakan dengan baik, tepat waktu, disubmit tepat waktu. Misal ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.